Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita kembali lagi masih dalam pembahasan NUPTK. Nah, kali ini saya akan membahas tentang status pengajuan NUPTK jika setelah diajukan kode-kode untuk di status pengajuannya itu seperti apa saja, atau termasuk antrian, disetujui, ataupun sampai NUPTK terbit. Nah, penjelasannya ada di sini ya. NUPTK, apakah pengajuan NUPTK saya sudah disetujui? Nah, mari kita bahas. Bisa untuk mengecek melalui Verval PTK menggunakan akun operator sekolah, tidak perlu mendatangi Dinas Pendidikan atau LPMP maupun Pusdatin ya. Nah, penerbitan NUPTK itu sendiri, sebelum saya lanjutkan, dilakukan oleh Pusdatin, bukan oleh Dinas Pendidikan maupun LPMP dengan tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, sekali lagi tidak dipungut biaya sepeser pun untuk penerbitan NUPTK. Dinas Pendidikan dan juga LPMP bertugas hanya melakukan verifikasi dan validasi berkas yang diajukan untuk PTK, baik guru dan tenaga kependidikan yang mengajukan permohonan penerbitan NUPTK dapat memantau prosesnya melalui aplikasi atau website Verval PTK dengan menggunakan login dari operator sekolah. Silahkan berkoordinasi dengan operatornya masing-masing di sekolah. Tidak perlu datang langsung ke Dinas Pendidikan atau LPMP hanya untuk menanyakan perkembangannya. Dan proses pengajuan oleh sekolah sampai dengan penerbitan NUPTK oleh Pusdatin seyogianya tidak memerlukan waktu yang lama. Namun, jumlah SDM yang terbatas serta banyaknya berkas yang masuk baik pengajuan yang baru atau perbaikan hasil penolakan menjadi masalah utama. Makanya penyebab utamanya bukan karena kenapa ini lama ditolak atau gimana, tapi karena memang antrian yang sangat banyak yang masuk untuk pengajuan. Nah, kita bahas untuk kode-kode di antrian di status pengajuan NUPTK ya. Nah, pertama, setelah kita ajukan NUPTK-nya, pasti akan muncul di status pengajuan dan kodenya adalah antrian. Nah, antrian ini adalah pengajuan NUPTK telah diajukan oleh sekolah dan menunggu persetujuan dari Dinas Pendidikan. Nah, ini seperti ini antrian. Nah, biasanya untuk teman-teman di sekolah swasta, biasanya di sini jika masuk antrian, nanti akan diverval dulu oleh operator yayasan atau akun di operator yayasan. Nah, itu silahkan berkoordinasi dengan operator yayasannya untuk dilakukan validasi atau disetujui dari akun yayasan tersebut ya untuk teman-teman di sekolah swasta. Nah, selanjutnya apabila antrian ini sudah berganti status menjadi disetujui oleh dinas, artinya pengajuan NUPTK telah disetujui oleh Dinas Pendidikan dan menunggu persetujuan dari LPMP ya. Nah, eh, kodenya seperti ini atau statusnya jadi berubah seperti ini setelah antrian dan disetujui oleh dinas. Nah, selanjutnya setelah disetujui oleh dinas, itu disetujui oleh LPMP. Nah, ini tahap terakhir. Pengajuan NUPTK telah disetujui LPMP dan menunggu persetujuan Pusdatin untuk penerbitan NUPTK. Nah, dan setelah memang disetujui dari LPMP, itu akan terbit NUPTK-nya dan telah disetujui dari Pusdatin. Nanti di sini keterangannya akan NUPTK terbit seperti ini ya. Dan di sini kalau kita klik bisa langsung terlihat NUPTK-nya. Dan di sini teman-teman yang diajukan tadi sudah tidak masuk lagi di menu pengajuan NUPTK, melainkan di daftar PTK aktif itu sudah muncul NUPTK-nya. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan di aplikasi Dapodik? Nah, ini hanya tinggal melakukan sinkronisasi saja di aplikasi Dapodiknya. Nanti nomor NUPTK-nya akan otomatis masuk ke aplikasi Dapodiknya. Dan
Untuk yang lainnya seperti mungkin SIM PKB, info GTK, dan lain-lain nanti akan menyusul seiring berjalannya sudah disinkronisasi di aplikasi Dapodiknya. Ya, seperti itu. Ini untuk apa namanya? Status-status atau pengajuan setelah diajukan dari web profile PTK-nya untuk status NUPTK. Nah, mungkin bisa jadi ada beberapa berkas yang ditolak atau tampilannya seperti ini ya, simbolnya seperti ini ditolak. Nah, keterangannya adalah misalkan ada seperti ini, gambar simbol di bawah adalah contoh penolakan oleh LPMP atau BPP AUD. Setiap penolakan dari masing-masing tingkatan akan dilengkapi dengan catatan yang menunjukkan letak kesalahan dan memberikan solusi yang benar dan jelas. Nah, untuk melihat catatan tersebut, pengguna dapat melakukan dengan cara mengklik pada simbol. Ya, sama seperti ini tadi ya. Jika ini tampilannya atau statusnya ditolak, maka di sini kalau kita klik, ya, nanti akan muncul statusnya apa yang ditolak dan bagaimana harus memperbaikinya, ya. Tergantung dari penolakannya dari dinas atau dari LPMP, ya. Nah, semoga tidak ada yang ditolak. Nanti semoga untuk pengajuan penerbitan RUPTK dari teman-teman semuanya segera diterbitkan karena memang tidak ada yang berkas yang ditolak, ya. Jadi semoga ini bisa menjadi gambaran untuk bagaimana perjalanan RUPTK itu diterbitkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.